Maka ketika sampai hari ke-14 itu, estrogen itu nanti akan menghambat pengeluaran hormon FSH, akan merangsang pengeluaran hormon LH. Bingung kan? Ibu. Makanya Ibu bilang mohon perhatiannya. Karena ini dia inhibisi, saling menghambat. Gitu. Nah, ketika hormon FSH sudah dihambat oleh estrogen, ya, dihambat oleh estrogen, maka dia nanti akan merangsang pengeluaran hormon LH. Maka hormon LH pada hari ke-14 itu kadarnya sangat tinggi. Dan dia nanti akan merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi itu adalah peristiwa terlepasnya ovum dari ovarium yang nanti akan ditangkap oleh fimbriae. Nah, karena kadar LH tinggi, maka dia nanti akan merangsang pengeluaran hormon progesteron. Hormon progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan dinding endometrium. Maka di sini dinding endometrium itu tebal, ya, kayak lendir. Makanya itu vaginanya juga cenderung berlendir, basah pada saat ini. Aliran darah itu juga sangat tinggi. Maka setelah terjadi ovulasi, hormon progesteron ini nanti akan menghambat pengeluaran LH, maka akan terbentuklah korpus luteum yang akan berubah menjadi korpus luteum yang matang dan berubah menjadi badan putih yang disebut dengan korpus albicans. Ya. Nah, ketika kadar hormon progesteron yang berwarna hitam ini sangat tinggi, ya, sangat tinggi, kalau tidak terjadi kehamilan, karena tidak terjadi kehamilan, maka dia mengalami reduksi atau mengalami penurunan secara mendadak. Itu kebanyakan terjadi pada hari ke-21 dari siklus normal. Maka itulah kita pramenstruasi. Karena terjadi reduksi atau penurunan hormon progesteron secara mendadak, maka terjadilah perubahan hormonal pada seorang wanita dewasa menjelang menstruasi. Makanya kalau orang menjelang menstruasi, seminggu menjelang menstruasi, menjelang haid, itu pada wanita terjadi perubahan hormonal itu kadang-kadang ada yang suka koro-koroan. Ada yang suka-suka marah-marah nggak tentu gitu loh. Kemudian ada juga mungkin yang bawaannya jadi baper. Ada yang suka makan yang pedas, ada yang suka makannya yang panas. Kemudian payudaranya juga itu nanti akan jadi lebih kencang dan terasa sakit. Kemudian bagian-bagian di ketiaknya, di selangkangan biasanya pada wanita itu menjadi lebih gelap. Dan kadang-kadang pada saat ini juga mungkin ini semua wanita bahwa bau badannya itu juga nanti akan jauh lebih menyengat. Makanya kenali gitu loh. Kenapa ya? Oh, kalau udah kita kenali itu pasti kita ngerasa, oh ya mungkin saya mau haid. Gitu. Jadi kalau kita mau haid, jadi orang-orang yang di sekitar kita itu kasih tahu saja. Biar orang dia paham, oh ya dia kan PMS. Gitu. Sindrom pramenstruasi. Kemudian kalau haid itu terjadi karena tidak terjadi kehamilan, maka dinding endometrium itu nanti akan luruh, maka
Dimulailah siklus di hari pertama. Ternyata kalau menurut penelitian itu bahwa pada saat kita haid sampai terjadi ovulasi, suhu tubuh kita itu hanya berkisar antara itu sampai kita haid sampai pada siklus hari ke-28, suhu tubuh kita makan gimana gitu. Oh, Novira, nggak suka makan pedas. Kalau kamu Muti, kalau mau haid apa kamu rasa Muti? Sakit perut, Bu. Oh, itu udah haid. Sebelum, kalau kayak 1 hari sebelum haid. Oh, sakit perut. Iya, Tapi kalau seminggu belum haid, nggak ada perubahannya. Nggak ada, Bu. Nggak suka makan yang bagaimana, nggak jerawatan, nggak apa gitu ya? Nggak, Bu. Cuman mungkin kalau marah-marah, biar tidak haid. Terus sekali, Bu, saya setuju. Oh, setuju Hika ya. Jadi kamu korbannya KDRT-nya Muti. Bu, mau nggak bertanya, Bu? Iya, kenapa, Bani? Jadi pas di fase proliferasi itu tidak keluar lagi darah, Bu? Tidak, udah selesai haid. Perempuan itu udah sholat. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat haidnya, Ibu, itu normal atau tidak? Tergantung. Kalau orangnya belum menikah, terlambat haidnya normal-normal saja. Tapi kalau orang sudah menikah, terlambat haidnya perlu dicurigai. Dia hamil atau tidak. Oh. Makanya sekarang kita yang normal dulu ya. Yang wanita lajang dulu gitu loh. Yang haid gitu. Berarti kita sekarang lanjut ya, yang ditanya Bani bagaimana kalau orang yang sudah dewasa sudah menikah kalau terlambat, begitu? Kita lanjut? Iya, Bu. Mau bertanya. Iya, silahkan nak. Kenapa Putri? Putri tadi ya? Iya. Kenapa Putri? Jadi kalau haid 2 kali sebulan itu normal ya? Tidak juga. Sebenarnya tidak normal juga itu nak. Kenapa? Karena itu siklusnya terlampau pendek. Berarti kan kalau 2 kali sebulan berarti siklusnya hanya 2 minggu. Kamu ngalami gitu Putri? Iya, Bu. Udah berapa lama begitu? Nggak tahu Ibu berapa ini. Tapi bulan ini 2 kali. Baru sekali, Bu. Dulu kamu haid tanggal berapa? Beda-beda Ki Bunda. Terus kenapa kamu merasa kamu haid sebulan 2 kali? Kalau begitu Biasa begitu, Bu. Oh, mungkin kamu dapat tanggal 30, bulan depannya nanti tanggal 29 kamu udah haid lagi gitu. Tidak, Bu, biasa awal bulan baru dapat lagi tanggal 20-an. Oh, enggak apa-apa. Itu pokoknya kan tanggal 1 kamu dapat gitu ya? Iya. Nanti tanggal 25-an dapat lagi. Iya, Bu. Tapi lama Ki, biasa juga. Maksudnya setiap haid itu lama juga? Iya, Bu. Kamu suka stres? Betul. Kadang-kadang kan kamu banyak pikiran ya? Apa kamu pikir sih? Nggak ada, Bu. Nggak ada Ji, nanti kalau dari sekolah nah kita cerita nah Putri. Nanti Ibu tunggu Putri. Putri, untuk sementara kalau nanti itu masih begitu kan, biar dulu begitu. Nanti mungkin Putri untuk selanjutnya kamu lebih perhatikan baik-baik ya siklusnya bagaimana gitu. Tapi bulan puasa kemarin berapa lama Putri waktu bulan puasa kemarin? Lama, Ibu. Berapa kalamu nak? 15. Wah,
Aduh, setengah bulan itu Putri. Udah ada yang Iya. dibayar? Udah ada mulai puasa? Belum, Teh, Bu. Sawalannya udah? Belum juga. Aduh, udah hampir habis ini Putri. Cepat nih. Putri ini masih Ibu, ya. udah. Nanti dapat lagi kamu haid. Nggak dapat itu sawalmu Putri. Weh, di Mipanam ini udah pada sawal kah? Udah puasa sawal kah? Hah? Iya, Bu. Kamu udah Asrar? Bani? Belum tuh, Bu. Aduh, mana Ahmad Purnangga? Iya, Bu. Kamu udah puasa Hadir. sawal? Belum jadi, Bu. Baru 2. Baru 2. Kenapa kamu Iya. penggal-penggal? Cepat nak? Iya. Berapa hari? Ini udah tanggal 20, berarti 10 hari lagi. Bisa. Bisa sekali. Yang penting niatmu, Asrar. Noval mana? Noval? Iya, Bu. Udah puasa kamu, Noval? Sawal? Pasti nih, Bu. Pasti nih belum. Astaga. Kamu Aspaif? Mana Aspaif? Iya, Bu. Udah puasa kamu, nak? Sudah, Bu. Sawal? Iya, Bu. Udah lengkap? Berapa hari kamu puasa, nak? 1 hari, Bu. Cuman mau 1 hari saja? Nggak mau ditambah-tambah Enggak, dikit? 1 jam angkat aku. Oh, itu kalamu. Kenapa bisa ada kalamu? Kamu haid? Oh, sakit, Bu. Oh, Oh, Ibu kira. Tapi kamu bisa nggak Aspaif kalau mau melakukan puasa sawal? insya Allah, Bu. Ya. Kalau begitu nanti hari Senin kita semuanya puasa sawal ya. Iya, Bu. Ya, insya Allah semuanya. Biar cepat, nah. Ibu baru 4 puasa sawal Ibu. Masih ada 2 lagi. Ya. Puasa ya Asrar hari Senin insya Allah. Ya, nanti kita buka bukbernya virtual saja. Ya, berarti tidak ada ya yang ibu lanjut ya ke kehamilan. Iya, Bu. Nah, kalau begini dia enggak bisa jalan slide ibu. Harus di stop tuh. Oh, bisa. Sekarang kita lanjut ke kehamilan. Bani, perhatikan Bani ya. Kehamilan jika terjadi kopulasi atau persetubuhan pada hari ke-14 itu atau pada masa subur pada wanita dewasa, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada tuba Fallopi, maka terjadilah penyatuan antara sel sperma dengan sel ovum. Maka akan terbentuklah zigot. Zigot yang terbentuk itu nanti dia akan langsung melakukan pembelahan dari 1 sel menjadi 2 sel. Maka dia nanti akan berubah menjadi zigot, terbentuklah embrio dan berubah menjadi janin. Yang akan terimplantasi, yang akan tertanam di dalam rahim. Ini. Akan tertanam di dalam rahim. Maka ini adalah ovarium. Ya. Oh, mana? Pulpen mana spidol? Aduh. Ini. Kan ini di sini ini adalah ovariumnya, ini adalah ovarium, ini adalah ovarium. Oh, enggak bisa. Nggak bisa. Nah, dari ovarium terjadi ovulasi, peristiwa terlepasnya
ovum dari ovarium, maka nanti dia akan ditangkap oleh fimrae yang terdapat pada ujung tuba Fallopi. Maka kalau terjadi persetubuhan, maka sel sperma itu akan dipancarkan, akan bergerak menuju ke tuba Fallopi. Maka dia akan berenang menuju ke tuba Fallopi. Maka nanti di sini akan terjadi fertilisasi, pembuahan, akan bertemulah sel sperma dengan sel ovum. Maka sel sperma itu komponennya hanya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Kepalanya itu mengandung materi genetik, sementara badan dengan ekornya itu mengandung mitokondria yang berfungsi untuk pendorong sehingga dia bisa bergerak kencang menuju ke tuba Fallopi. Maka pada kepala sel sperma itu nanti terdapat akrosom yang nanti dia akan melarutkan dinding ovum. Maka yang masuk ke dalam ovum itu nanti hanya kepala sel sperma saja. Sementara badan dengan ekornya itu tinggal di luar. Dan kalau kalau badan dan ekornya itu masuk ke dalam sel ovum, maka nanti dia akan merusak. Maka yang masuk itu hanya kepala dengan badannya saja. Maka setelah satu ovum dibuahi oleh satu sel sperma, maka ovum itu nanti akan membentuk pelindung. Sehingga dia tidak bisa dibuahi lagi oleh sel sperma yang lain. Tidak bisa. Maka dia akan membentuk satu pelindung yang disebut dengan binding. Maka sel sperma yang lain tidak bisa menembus dinding ovum yang sudah dibuahi oleh satu sel sperma. Maka setelah terjadi setelah kepala sel sperma itu masuk ke dalam ovum, maka akan terjadilah penyatuan inti sel sperma dengan sel ovum. Dan dia langsung membelah dari yang tadinya dia bersifat haploid sekarang menjadi diploid, dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel sampai pada banyak sel, maka nanti dia akan tertanam di dalam uterus. Dan dia akan berkembang menjadi janin. Karena terjadi kehamilan, maka kadar hormon estrogen dan progesteron itu dipertahankan. Maka wanita yang sering mengalami keguguran itu berarti kadar dinding rahimnya itu tidak kuat untuk menerima kehamilan, makanya dia gugur, luruh. Maka kalau dia konsultasi ke dokter, maka dokter itu nanti akan menyuntikkan hormon penguat. Berarti kandungannya adalah hormon progesteron. Maka masa kehamilan itu akan berlangsung berkisar antara 36 sampai 40 minggu. Kemudian janin yang berada di dalam rahim ibunya itu nanti akan dilindungi oleh satu kantong yang disebut dengan korion. Di dalamnya itu terdapat cairan yang namanya amnion yang berfungsi sebagai pelindung janinnya. Dan antara ibu dengan anaknya nanti akan dihubungkan melalui plasenta. Maka ketika akhir dari kehamilan, maka kadar hormon progesteron itu nanti akan menurun, maka akan dirangsanglah hormon prolaktin dengan oksitosin. Dia akan merangsang kontraksi dinding rahim siap untuk melahirkan. Maka lahirlah janinnya, gitu loh. Ini dia. Mana lagi itu?
Ini adalah proses kelahiran. Ini. Kelahiran yang berperanan itu adalah banyak hormon. Di situ juga nanti ada hormon oksitosin yang merangsang dinding rahim itu untuk berkontraksi, dengan hormon prolaktin yang nanti akan merangsang glandula mamae atau kelenjar susu itu menghasilkan menghasilkan ASI. Makanya ketika bayinya itu lahir, maka dia sudah diajar untuk menyusu pada ibunya. Maka untuk menjarangkan antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang lain, maka seorang ibu itu, apakah ayah atau ibunya itu nanti akan menggunakan alat kontrasepsi. Itu yang lebih kenal kita dengan KB. Ya. Tujuannya mengatur kelahiran itu adalah mengatur jarak antara kelahiran yang satu dengan kelahiran yang lain. Sehingga dia tidak terlampau dekat. Karena itu nanti kalau yang terlampau dekat, jarak kelahiran antara anak yang pertama dengan yang kedua dengan anak yang seterusnya itu dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan ibu dan anaknya. Maka alat kontrasepsi yang digunakan itu nanti mungkin ada yang permanen. Berarti memang si ibu atau kedua orang tua ini sudah tidak memiliki wacana untuk menambah anaknya. Cukup gitu. Maka kalau yang permanen itu bisa menggunakan vasektomi atau tubektomi. Kalau vasektomi itu yang dipotong adalah vas deferensnya. Sementara kalau tubektomi yang dipotong itu adalah tuba falopinya, sehingga sel ovum itu tidak bisa bergerak menuju ke tuba falopi. Dia diikat. Itu permanen, itu tidak bisa lagi memiliki keturunan. Kemudian ada yang sementara. Kalau yang sementara itu ada yang sistem hormonal. Itu adalah dengan menggunakan suntik KB, pil KB. Itu suntik KB atau pil KB itu kandungannya adalah hormon progesteron yang dibuat seolah-olah ibu itu hamil. Sehingga tidak terjadi ovulasi. Kemudian ada yang mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Itu mungkin dengan menggunakan IUD atau menggunakan kondom atau menggunakan sperma sheet. Nah, kemudian teknologinya untuk mengatasi seseorang itu supaya bisa memiliki keturunan itu memang adalah yang namanya adalah fertilisasi in vitro. Atau kita lebih mengenalnya dengan bayi tabung. Tunggu ya, Ibu kirim ada videonya fertilisasi dengan tunggu dulu. Di mana kemarin Ibu kirim itu MIPA 4 deh kayaknya. Oh, bukan. Tunggu ya. Kamu tonton dulu videonya ya. Fertilisasi, tetapi ini berbahasa Inggris, enggak apa-apa lah, kan sedikit. Mana MIPA 6? Coba lihat, coba tonton dulu itu yang yang fertilisasi mau dulu ditonton. Ada video yang Ibu kirim di salah aturannya di GB Bio tadi, tapi biar deh ya. Ibu hapus Asrar, jangan di grup e-learning Asrar. Ya. Silakan dulu ditonton keajaibannya. Ya, silakan.
Terus berikan komentarnya ya. Iya, yang pertama mau dulu ditonton. Yang fertilisasi. Jangan dulu fertilisasi in vitro. Hey guys, real quick, let me give you a tip on Udemy. It's an amazing place where you can learn just about anything from the comfort of your own laptop, iPhone, Android, or whatever. And right now they're having a huge sale, so click or tap to find a course that's right for you. Udemy is a big online learning platform with video courses in thousands of topics from IT to Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Bagaimana komennya? Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Ada kembar non-identik.
Kalau kembar Meanwhile, identik itu dia inside the kembar egg, yang the sama, tightly packed laki-laki male genetic dua-duanya, material spreads perempuan out. dua-duanya, itu identik, sama. A Ada new yang membrane kembarnya forms beda, around the genetic non-identik, material, laki-laki creating satu, the male perempuan satu. pronucleus. Kalau yang kembar Inside, the non-identik genetic yang material tidak reforms into sama, 23 itu chromosomes. bisa berasal The dari female genetic ovum yang material, berbeda, awakened by diffusion berasal of the dari sperm dua with the ovum, egg, finishes berasal dari dividing, dua sperma. resulting in the Makanya female kalau kita pronucleus, perhatikan orang which kembar also itu ada yang contains beda 23 banget. chromosomes. Tapi ada As the juga yang male and persis. female pronuclei form, Kalau kembar spiderweb-like identik threads called bisa berasal dari microtubules satu pull them toward each sperma, other. satu ovum, tetapi pada saat The two membelah, sets of zigot chromosomes itu join membelah together, menjadi completing dua. the process of fertilization. At Kadang-kadang this ada orang moment, a kembar itu dia unique satu genetic code plasenta. arises, Ada yang instantly kembar determining gender, masing-masing hair memiliki color, eye plasenta. color, and hundreds of other Nah, characteristics. kemudian mungkin kamu pernah This dengar new single cell, kembar the siam, zygote, is the beginning of a new yang human kembar being. dempet, ada yang dempet di And now the kepalanya, cilia and the ada yang fallopian dempet di tube gently dadanya. sweep the Nah, zygote toward kasus the kembar uterus, siam, where he or kan she will kalau kita di implant in the rich Indonesia uterine kenalnya lining, kembar siam, growing and itu banyak maturing for the dialami next oleh 9 months until kembar ready for birth. identik yang kembar identik yang perempuan. Itu hanya terjadi gagal dia membelah menjadi dua zigot yang sama. Sebenarnya kalau kembar dempet itu tidak masalah kalau masing-masing memiliki organ yang berbeda. Tapi bagaimana kalau organ satu dia berdua makanya? Seperti dia kembar dempet di panggulnya. Bagaimana kalau ginjalnya cuma satu? Itu yang susah dipisah. Tapi kalau masing-masing punya, ya mungkin dokternya bisa nanti memisahkannya. Berarti jadilah dia dua individu yang dua anak yang mungkin berbeda. Kalau kita lihat dia sama, tetapi pasti dia ada perbedaannya. Kenapa? Karena susunan materi genetiknya itu juga berbeda. Ada lagi Arifah? Kamu kembar Arifah? Enggak, Cita? While the other half swim toward Tapi the ada tube saudaranya containing yang the kembar. unfertilized egg. Nggak ada juga. Now, only a few Kayaknya thousand kalau dulu remain. di MAN itu banyak yang Inside anak kembar. Sekarang the ada fellow nggak di new angkatanmu human itu life. yang kembar? It is the story of all of us. Ada Ibu. Siapa? During Siapa yang sexual kembar? intercourse, about Anak 300 IPA million 5 sama sperm enter the IPS 1. vagina. Siapa Naipa 5? Itu Soon Nirwana, afterward, Bu, millions sama of them will Nirmala either flow adeknya. out of the Oh vagina iya, Nirwana dengan or Nirmala. die in its Mirip acidic sekali environment. kah itu However, Nirmala dengan many Nirwana? survive because of the protective Kalau elements sekolah mirip provided in jika the fluid salah surrounding panggil, them. Kak. Next, the sperm must Jadi kamu pass through bilang, the cervix, sorry, an opening gitu. into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the Sekarang woman Ibu ovulates. kirimkan tugasnya ya. The sperm swim through the Tugasnya cervical kamu mucus. hanya membuat ulasan, ya, tulisan, tetapi ada ada katanya yang ini yang berkaitan dengan pernikahan dini, ya. Pernikahan yang pernah kan kamu mendengar orang yang kayaknya sering viral lah ya di Sulawesi, nanti anak usia 13 tahun, 14 tahun menikah dengan orang yang usianya sudah 60, 70 gitu. Pernah kan kamu dengar? Banyak, Bu. Ya, itu. Kemudian mengenai aborsi, jangan sampai nanti kamu buat, kamu baca buku, tetapi usahakan baca buku ya, atau boleh juga browsing di internet, tapi jangan yang blog-blognya orang kamu baca gitu loh. Nanti Ibu kirimkan di mana ini, di grupmu, nanti dikumpul hari Jumat, insya Allah minggu depan. Ya, diketik dengan rapi. Boleh? Ya, tetapi tunggu dulu ya, Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Mana ini absen Ibu? Kemarin Ibu bawa ke sekolah. Kayaknya ada beberapa yang... Adakah infonya hari ini? Asrar, karena di grup nggak ada Ibu lihat ada yang infonya izin sakit gitu loh Asrar. Kayaknya di grup nggak ada Ibu lihat. Atau Ibu Nini lupa lagi? Oke.
Emang kamu ikut juga di grup orang tua, Asrar? Ingatnya kamu ikut di situ, kepo sekali nih Asrar ya. Nih, tak kepo sekali ini apa dibicarakan di grup orang tua. Iya Bu, betul itu. Enggak Bu, biasa kalau lupa Bu Nini kan di situ dilihat izinnya Bu. Oh begitu. Ya tahu Bu. Banyak itu yang masuk di grup orang tua. Hampir sekelas Bu. Nggak bisa rahasia itu di grup orang tuamu kalau begitu. Tanggal berapa ini? 20 Bu. Oke, 20 bulan 5. Ya, pakai kacamata Ibu dulu kan nanti enggaknya Ibu lihat. Nanti ada yang merasa, Ibu kenapa nama saya dilewati? Rempong kalau di rumah ini. Haki izin. Adelia. Hadir Ibu. Sehat Adelia. Sehat Ibu. Karena kan minggu lalu dia sakit, makanya ditanya. Kamu sakit apa minggu lalu Adelia? Sakit badanku. Kenapa? Mang kamu ngapain? Kamu naik Kecapean mungkin Bu. Kamu ngapain? Suka begadang kayak Bu. Nonton drama Korea ya? Enggak Bu. Jadi banyak sekali kan tugas di kelasmu. Kenapa kamu sampai sakit-sakitan gitu badanmu Adel? Ahmad Purnangga. Hadir Bu. Andi Alisha. Hadir Ibu. Andi Filza. Hadir Bu. Andri Amira. Hadir Bu. Kamu udah sehat Andri? Kamu sakit apa minggu lalu? Sakit perut Bu. Kenapa? Kamu haid? Enggak aja Bu. Makan enak, nggak bagi-bagi itu Asrar. Makanya dia makan semuanya, makanya sakit perutnya. Anissa Nabila Royang ini yang anu ya? Hadir Bu. Loh kak, yang bimbingan siapa? Bimbingan kamu tapi sempat ya dengar Ki juga. Nanti marah Ibu Andi, kamu semangat sekali. Iya Bu, enggak ya Bu. Nanti Nano Ibu marah nanti Bu Andi. Anissa Zahra. Hadir Bu. Arifah. Hadir Bu. Elvira. Hadir Bu. Fadila Meisha. Hadir Bu. Fajar. 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 Aduh, kemana lagi nih Fajar? Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fatur Rahman. Fristi. Hadir Bu. Hanum. Hadir Bu. Ufida. Hadir Bu. Asfaif. Hadir Bu. Ayub. Ayub. Jangan ketawa-ketawa begitu Asrar. Ayub. Panggil dulu Hanum. Mana tahu kalau ibu manggil dia enggak dengar. Kalau suaramu didengar Hanum. Panggil dulu Hanum. Panggil Ayub dulu. Udah ketawa sih disuruh. Dengar Ki itu Bu. Hah? Dana dengar Ki. Ada. Kalau di sekolah tidur. Kalau belajar begini enggak ikut belajar. Astaga. Andi Fahrudin. Andi Fahrudin. Andi Fahrudin. Andi Fahrudin.
Panggil Siva. Oh, Siva. Ya, Bu. Panggil dulu. Siapa, Panggil Ibu? nama gaulnya, nama kelasnya. Woi, Udin. Kan gak enak dipanggil Udin. Dipanggil siapa ini kamu, Ti? Andi. Siapa? Andi Fahrudin dipanggil apa? Andi Ji, Bu. Andi Ji. Oh, ibu panggil Udin. Ada dia, Siva. Hai. Nggak masuk kayaknya di Google Meet, Bu. Aryan. Hadir, Bu. Kamu sehat, Aryan? Sehat. Alhamdulillah. Ayari. Hadir, Bu. Firman. 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 Oh. Gimana ndak habis Asrar kalau dipakai terus main game. Lutfi. Lutfi. Bu. Nah, Hadir, Bu. oke. Ali Fauzan. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Zaki. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Reski Ridwan ada. Muti ada. Noval. Hadir, Bu. Oke, Nazwa ada. Nirina. Hadir, Bu. Oke. Novira. Hadir, Bu. Nur Firdayanti. Hadir, Bu. Nurul Ahdiah. Hadir, Bu. Putri Amelia. Hadir, Ibu. Putri Atika. Hadir, Bu. Putri Salsabila. Hadir, Bu. Rifat. Hadir, Bu. Salsabila. Salsabila. Nggak ada kuota Google Meet-nya, Bu. Walah. Siti Nurfadila. Hadir, Bu. Siva. Tri. Tri. Mana Tri tadi itu? Hadir, Bu. Hai. Ingat ya, nanti sebentar lagi Ibu kirimkan tugasnya ya, tugas mandiri dan dikumpul minggu depan, insya Allah. Bisa nggak hari Senin kita ulangan sistem saraf? Kayaknya bisa kok kalau siangan datang ke madrasah. Iya, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, kasih tahu ya Asrar temannya yang lain. Oke? Bu, Kan? Siapa Bu. tadi itu? Kenapa Bani? dilangkai namaku, Bu. Sudah Ibu absen Bani. Iya, makasih, Bu. Iya, sama-sama Bani. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Silahkan. Lewat istirahatmu ya Asrar. Iya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anakku. Waalaikumsalam. Bye, sehat semua ya. Amin, Kita juga, Bu, sekeluarga. Ya. Sehat, Bu. Nanti minggu depan kita masuk ke sistem imun. Iya, Ibu. Ya. Istirahat Vika, silahkan makan. Iya, Ibu. Terima kasih. Nira, Nirina, Putri semuanya. Putri Makasih banyak, Atika, Bu. Siva Putri cari di Udin, Atika. Siva. Putri apa satu lagi itu? Putri Amelia, Putri Atika, Ya, Putri Amelia, Putri Atika, Putri apa? Salsabila ya? Putri apa satu lagi Asra? Salsabila, Bu. Putri Salsabila.
sama yang keluar tuh Bu. Putri Reski, siapa itu? Iya.